Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Subekti Wining Anggraini, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Gunung Kidul. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Mari kita bahas mengenai asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidikan akan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka secara batin dan secara lahir. Kekuatan diri dari kodrat yang dimiliki akan menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa diperintah oleh orang lain. Adapun mengenai dasar-dasar pendidikan yang menuntun, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan para pendidik seperti sebuah petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Dengan tangan dingin Pak Tani diharapkan biji tumbuhan itu akan tumbuh dengan optimal. Dalam melakukan proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun sebagai pendidik, sebagai pamong, tetap memberikan tuntunan dan arahan. Kekuatan sosio-kultural menjadi proses untuk menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun anak menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Seorang pendidik juga harus mengetahui mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pada kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka sangat berhubungan dengan konteks lokal sosial budaya murid di mana mereka bertempat. Salah satu tujuan pendidikan yaitu untuk menanamkan budi pekerti kepada anak. Budi pekerti, watak, atau karakter merupakan perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Budi pekerti akan melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, kemerdekaan diri, dan kemerdekaan orang lain. Selanjutnya, mari kita coba refleksikan dan juga simpulkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan beberapa pertanyaan penting. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa yang pertama, kemampuan murid dapat disamaratakan, gaya belajar murid dapat disamaratakan, perlakuan kepada murid dapat disamaratakan, dan murid masih sebagai objek pembelajaran saja.
mengakomodir kebutuhan murid dan pembelajaran masih berpusat pada apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1. Beberapa hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 1.1 yaitu memberikan kesempatan pada murid mengembang sesuai tugasnya, mulai memperlakukan murid sesuai karakter dan kompetensinya. Pembelajaran berusaha untuk bisa mengakomodir seluruh kebutuhan murid. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada hasil evaluasi saja, namun juga memperhatikan prosesnya dengan lebih baik. Pembelajaran kepada murid meliputi aspek cipta, rasa, dan karsa, serta lebih sabar serta tulus dalam mendampingi murid. Berikutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beberapa yang dapat diterapkan di kelas. Yang pertama, mendiskusikan dengan murid yang menjadi kebutuhan belajar mereka. Yang kedua, mengenali lebih dalam karakteristik murid. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi murid. Yang keempat, menggunakan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kelima, melakukan pembelajaran yang menurun. Dan yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan sekolahan Anda. Adapun proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada di kelas dan sekolahan saya. Yang pertama, pembelajaran pada murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid. Yang ketiga, pembelajaran budi pekerti bagi siswa. Yang keempat, pembelajaran dengan melihat kebutuhan siswa. Yang kelima, pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan yang keenam, pembelajaran yang meliputi aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Guru memberikan tuntunan kepada murid dengan sabar dan tulus. Sebagai penutup, mari kita renungkan nasihat dari Ki Hajar Dewantara bahwa sebagai seorang pendidik, guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja, tetapi harus juga mendidik si murid agar dapat mencari sendiri pengetahuan itu dan memakainya guna amal keperluan umum. Pengetahuan yang baik dan perlu itu yang bermanfaat untuk lahir dan batin serta kehidupan bersama. Demikian tadi koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terdapat pada modul 1.1. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu